Beberapa hari setelah serangan brutal Israel terhadap Palestina, sebuah ledakan dahsyat menghancurkan salah satu pangkalan militer paling strategis di Israel bagian selatan. Banyak yang menyebut ini karena Israel yang sebelumnya menyatakan setuju atas kesepakatan gencatan senjata sementara dengan pihak Palestina, ternyata melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke wilayah padat penduduk. Serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur sipil, tetapi juga merenggut puluhan nyawa warga sipil yang tak bersenjata. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat kobaran api membubung tinggi dari reruntuhan rumah-rumah di Khan Yunis dan Beit Lahia. Teriakan anak-anak, tangisan ibu-ibu, dan jeritan para relawan medis menggambarkan suasana mencekam yang tak kunjung reda sejak malam pertama pelanggaran gencatan senjata itu terjadi. Padahal, pada pekan sebelumnya Israel dan kelompok perlawanan Palestina telah mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh PBB dan Mesir. Namun, kesepakatan itu hanya bertahan beberapa hari. Israel berdalih bahwa pihaknya menanggapi ancaman roket, meskipun tak ada laporan resmi mengenai serangan dari Gaza sebelum pemboman kembali dimulai. Lembaga Kemanusiaan Internasional mengecam keras tindakan Israel. Human Rights Watch menyebutnya sebagai bentuk impunitas berulang dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Korban terus bertambah, rumah sakit di Gaza kewalahan, kehabisan pasokan medis, dan hanya memiliki satu generator yang tersisa di beberapa fasilitas darurat. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat yang kembali berakhir tanpa resolusi. Amerika Serikat tetap menjadi penghalang utama dengan menggunakan hak veto terhadap setiap kecaman langsung kepada Israel. Tanda-tanda ketegangan lebih besar, analis militer menyebut bahwa pelanggaran ini bisa menjadi pemicu rantai eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan. Iran, Hizbullah, dan milisi di Suriah telah mengisyaratkan respons atas agresi tersebut. Di sisi lain, Israel justru meningkatkan siaga militernya di sepanjang perbatasan utara dan memperketat pertahanan udara di dalam negeri. Apa yang terjadi di malam itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengejutkan dunia. Dan seperti yang akan terbukti, sebuah ledakan besar akan mengguncang jantung kekuatan militer Israel sendiri. Beberapa hari setelah serangan brutal Israel terhadap Palestina, sebuah ledakan dahsyat menghancurkan salah satu pangkalan militer paling strategis di Israel bagian selatan. Insiden ini terjadi sekitar pukul 12.13 dini, hari waktu setempat. Saksi mata melaporkan melihat cahaya menyilaukan dan gelombang kejut yang terasa hingga radius belasan kilometer. Pangkalan militer yang dikenal sebagai pusat penyimpanan persenjataan strategis Israel itu kini berubah menjadi lautan api dan puing-puing. Di tengah kecaman dunia atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina, tak sedikit yang menyebut peristiwa ini sebagai bentuk karma instan. Namun militer Israel melalui pernyataan resminya hanya menyebut bahwa telah terjadi insiden ledakan internal yang masih dalam penyelidikan. Beberapa analis mencurigai adanya kemungkinan sabotase sistem, serangan siber, atau bahkan infiltrasi dari dalam yang menyebabkan amunisi tingkat tinggi meledak secara beruntun. Kejadian bermula dari terdeteksinya lonjakan panas yang tidak biasa di salah satu gudang penyimpanan drone tempur. Tak lama setelah itu terdengar dentuman pertama disusul rentetan ledakan susulan yang berlangsung hingga lebih dari 40 menit. Sejumlah personel militer yang berada di lokasi dilaporkan tewas seketika, sementara puluhan lainnya mengalami luka bakar parah dan trauma ledakan. Ratusan drone tempur kelas berat, puluhan unit rudal presisi jarak menengah, sistem peluncur Iron Dome cadangan, peralatan komunikasi satelit militer rahasia, stok amunisi aktif dan bahan bakar roket. Seluruh perlengkapan tersebut diperkirakan musnah total. Ledakan juga memicu kebakaran besar yang menyebar ke hanggar persenjataan lainnya. Beberapa laporan menyebut sistem pengamanan dan pendingin otomatis tidak berfungsi dalam 5 menit pertama insiden, memperkuat dugaan adanya serangan siber atau sabotase. Pasukan pemadam dan tim penyelamat dari unit militer khusus baru bisa memasuki lokasi setelah 2 jam. Bahkan drone pengintai milik Israel sempat dikerahkan dari lokasi terdekat, tapi kabarnya mengalami gangguan sinyal, satu anomali lain yang semakin memperkuat teori bahwa insiden ini bukan kecelakaan biasa. Peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi kekuatan militer Israel. Para analis memperkirakan nilai kerugian akibat ledakan ini bisa mencapai triliunan rupiah. Pemerintah Israel akhirnya mengonfirmasi bahwa total kerugian mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS atau setara dengan lebih dari 22 triliun rupiah. Jumlah ini mencakup kehancuran perangkat militer canggih, fasilitas teknologi tinggi, serta kerugian operasional dan logistik. Dalam laporan resmi Kementerian Pertahanan Israel, berikut rincian kerugian utama yang terungkap. 72 unit drone tempur hancur total, 16 rudal balistik jarak menengah lenyap bersama hanggar penyimpanannya. Komponen Iron Dome generasi
teknologi terbaru rusak berat dan tak dapat digunakan kembali. Sistem server komunikasi satelit militer terbakar dan seluruh data strategis dikabarkan hilang. Kerusakan parah pada 1 dari 3 laboratorium sistem AI tempur milik militer. Ini berarti bukan hanya persenjataan yang hilang, melainkan juga teknologi kunci yang selama ini membuat Israel unggul dalam dominasi militer regional. Pasar finansial tertekan, industri militer goyah. Tak butuh waktu lama, pasar saham Israel anjlok tajam setelah insiden ledakan. Investor internasional mulai menarik modalnya, khawatir bahwa Israel kini tidak lagi seaman dulu untuk menjadi basis produksi senjata dan teknologi pertahanan. Lebih buruk lagi, sebagian besar kontrak ekspor senjata ke beberapa negara Afrika dan Asia dilaporkan ditunda atau dibatalkan karena rusaknya fasilitas produksi. Namun di dalam parlemen, suara oposisi mulai menekan pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh. Bahkan muncul desakan agar Menteri Pertahanan dicopot karena dianggap lalai menjaga aset strategis nasional. Di sisi lain, militer Israel meningkatkan status siaga di seluruh wilayah, termasuk memperkuat pangkalan cadangan di utara dan tengah negara itu. Namun banyak pihak menyebut bahwa respons ini hanya bersifat reaktif dan tak mengubah kenyataan bahwa Israel telah kehilangan gigi pertahanannya. Negara-negara tetangga yang selama ini berada dalam ketegangan tinggi dengan Israel, termasuk Lebanon, Suriah, dan Iran, diam-diam mulai mengkalibrasi ulang posisi mereka. Kehancuran yang terjadi bukan hanya soal kerugian fisik, tetapi menjadi simbol bahwa dominasi militer pun bisa runtuh dalam semalam. Ledakan hebat yang meluluh lantakan salah satu pangkalan militer paling penting di Israel kini bergema ke seluruh dunia. Dari ruang-ruang sidang PBB hingga markas militer negara-negara besar, semua mata tertuju pada satu pertanyaan: siapa pelakunya dan bagaimana Israel akan membalas? Meski pemerintah Israel belum secara resmi mengumumkan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, berbagai spekulasi terus bermunculan. Laporan dari intelijen Eropa menyebutkan adanya jejak digital yang mengarah pada aktivitas siber tidak biasa dari wilayah luar Israel. Beberapa jam sebelum ledakan terjadi, sumber lain dari dalam militer Israel menyebutkan kemungkinan adanya infiltrasi dari dalam diduga dilakukan oleh agen asing yang telah menyusup ke dalam rantai logistik. Beberapa pengamat militer bahkan menuding keterlibatan Iran, Hizbullah, atau kelompok perlawanan dari Gaza, meski belum ada bukti langsung yang menguatkan klaim tersebut. Namun di tengah spekulasi itu, yang paling mencemaskan dunia adalah sikap Israel yang mulai agresif secara diplomatik dan militer. Setelah kejadian itu, Israel mengerahkan kapal perang ke Laut Mediterania Timur, meningkatkan patroli udara di perbatasan Lebanon dan Suriah, mengaktifkan kembali satelit militer untuk pemantauan penuh kawasan Gaza dan Iran. Langkah-langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya serangan balasan berskala besar yang bisa memicu perang regional terbuka. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh kepada Israel, namun mendesak tidak melakukan aksi sepihak yang bisa memperburuk situasi. Iran menyangkal keterlibatan apapun, tetapi memperingatkan bahwa jika diserang, balasan akan datang dari seluruh front. Turki dan Qatar menyerukan penyelidikan internasional independen untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik ledakan itu. PBB kembali terbelah antara negara-negara barat yang membela Israel dan negara-negara mayoritas muslim yang mendesak sanksi internasional atas pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Sejumlah maskapai internasional telah menghentikan penerbangan ke Tel Aviv dan pasar global mengalami tekanan. Harga minyak melonjak, indeks saham regional anjlok, dan laporan menunjukkan peningkatan pembelian logistik militer oleh negara-negara sekitar. Ledakan itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tapi dampaknya telah mengguncang dunia berhari-hari. Dan kini, semuanya menunggu. Apakah Israel akan menyerang balik? Siapa sebenarnya dalang di balik kehancuran itu? Ataukah ini adalah pertanda bahwa kekuatan besar pun bisa rapuh dari dalam?